Selamat pagi, Bapak dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Joshua Mega Franeliko dengan NIM 235610017 dari Program Studi Sistem Informasi. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan rancangan proyek teori cloud computing saya yang berjudul Perencanaan Arsitektur Cloud Native Smart Logistic and Fleet Tracking System berbasis Google Cloud Platform. Nah, selanjutnya untuk tantangan logistik modern itu ada latensi pelacakan, yaitu sistem logistik tradisional menderita karena keterlambatan pengiriman koordinat GPS tanpa sinkronisasi real-time. Manajemen tidak dapat merespon kendala rute di lapangan secara instan. Dan juga di sini ada skalabilitas infrastruktur, lonjakan data koordinat yang dikirim bersamaan oleh ribuan kurir saat jam sibuk seringkali membuat server basis data konvensional lumpuh atau mengalami kegagalan sistem. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan perencanaan proyek kita. Di sini ada pelacakan real time, ada skalabilitas otomatis, ada tata kelola aman. Jadi untuk real time sendiri itu menyajikan pergerakan armada secara instan dan akurat langsung di atas peta digital tanpa perlu memuat ulang halaman dashboardnya. Lanjut, dan juga ada skalabilitasnya, itu memanfaatkan komputasi serverless yang dapat menaikkan kapasitas secara elastis mengikuti volume data tanpa intervensi manual. Dan juga ada tata kelola aman. Di sini ada manajemen kerahasiaan data operasional dan identitas menggunakan standar enkripsi global serta kontrol akses berbasis peran. Nah, selanjutnya ada ekosistem Google Cloud Platform. Di sini ada kategori layanan, ada identity and security, ada compute engine, terus ada juga bagian layanan GCP yang dipilih, ada Cloud IM, ada Cloud Run, ada Cloud Sub, ada Cloud SQL, ada Cloud Storage. Nah, fungsi utama dalam sistemnya ini ada mengelola otoritasi dan kontrol akses resource secara ketat, menjalankan backend API berbasis kontainer mikro secara serverless. Ada juga mengantar juga jutaan pesanan GPS secara aman, menyimpan ganda untuk data relasional dan data koordinat real time. Ada juga mengamankan penyimpanan dokumen, manifest, dan bukti pengiriman kurirnya. Nah, untuk selanjutnya ada arsitektur cloud native-nya. Di sini desain arsitekturnya itu modern, berfokus pada pemisahan fungsionalitas antar komponen dengan Cloud Sub sebagai pintu masuk, dan juga backend Cloud Run tidak akan terbebani oleh lonjakan koneksi langsung. Data diolah menggunakan kontainer ringan yang diaktifkan secara dinamis saat ada aktivitasnya. Memangkas biaya server saat ideal hingga 100%-nya. Nah, untuk visualisasinya ada di bagian sini. Nah,
Ini gambarnya. Oke, kita next. Nah, di sini ada alur data ing ingestion GPS-nya. Itu ada transmit GPS, ada sub, dan juga ada compute AP-nya, ada hybrid storage-nya. Nah, untuk GPS-nya sendiri itu aplikasi mobile drive mengirim koordinat GSON-nya secara berkala melalui protokol aman. Terus untuk PUB atau subnya itu pesan ditampung dan juga untuk menghindari antrian butuh kayak gitu. Dan juga ada yang ketiga ada AP-nya Cloud Run mengonsumsi pesan melakukan parsing data dan memvalidasi ID kurirnya. Untuk yang keempat atau hybrid storage itu data didistribusikan secara instan ke Cloud SQL dan vRestore untuk visualisasinya. Lanjut di sini ada arsitektur penyimpanan hybridnya. Itu ada vRestore-nya atau NoSQL-nya. Itu berfungsi untuk menyimpan koordinat lokasi kurir yang paling muntakhir. Dukungan sinkronisasi bawaan mungkinkah aplikasi admin web langsung merefleksikan perubahan di map secara instan tanpa melakukan polling ulang. Lanjut, di sini juga ada Cloud SQL atau PostgreSQL-nya itu digunakan untuk mengelola data relasional yang butuh integrasi tinggi seperti tabel user admin, ada juga identitas driver, status penugasan pengiriman, dan manifest barang bawaannya. Nah, untuk keamanan dan kontrol aksesnya itu di sini ada 3. Itu kita pakai prinsip Let's Privilege atau Cloud AI. Cloud EAM itu mengonfigurasi hak akses secara minimal bagi setiap tim pengembangan dan service account guna mereduksi celah kerentanan keamanan. Terus ada juga enkripsi ganda atau mengimplementasikan standar enkripsi otomatis Google pada data yang tersimpan di disk maupun data yang sedang berpindah jaringan. Yang terakhir, yang ketiga, itu ada autentikasi drive terintegrasi. Itu autentikasi ketat API untuk memverifikasi keabasan data GPS kurir yang terkirim ke server. Cloud Run mencegah memalsukan lokasi atau spoofing. Nah, untuk fungsionalitas fitur utamanya itu ada 3, ada live tracking, ada digital proof, dan ada dashboard analitif. Nah, untuk live trackingnya sendiri itu ada instan posisi kurir di peta web menggunakan koneksi atau otomatis dari vRestore-nya. Terus juga ada digital proof, itu unggahan bukti foto penyerahan paket langsung ke cloud storage yang terdistribusi dan memiliki reliabilitas tingginya. Terus juga ada dashboard analitiknya, itu laporan ringkasan performa pengiriman armada bulanan berdasarkan pengelolaan data query dari Cloud SQL-nya.
Nah, untuk desain antarmuka dashboardnya ini, di sini ada dashboard monitoring kurir, desain antarmuka administrator dirancang bersih dan mengendapkan fungsionalitas peta digital. Menu samping menyediakan filter kurir yang aktif, status baterai berpangkat, serta rute yang harus ditempuh. Peta akan secara reaktif menggeser penanda lokasi atau marker kurir berkat integratif fungsional langsung dengan database Veritstore-nya. Nah, untuk kesimpulan strategisnya itu ada arsitektur cloud native membebaskan tim dari beberapa manajemen infrastruktur fisik, mendongkrak ketangkasan sistem hingga 100% sekaligus, mengoptimalkan biaya operasional secara signifikan. Itu untuk kesimpulannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.